Selamat pagi Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manajer Peliputan Warta Kota. Sekarang saya sedang ada di Kompleks Modern Land, di salah satu bangunan yang menjadi rumah dinas penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin. Kita akan mengetahui profil beliau, karena beliau baru saja ditunjuk sebagai penjabat atau orang yang mengisi kekosongan di Kota Tangerang pada Desember tahun 2023 lalu. Apa saja program yang akan dijalankan beliau selama setahun ke depan? Apa kiatnya untuk memajukan Kota Tangerang? Dan bagaimana cara beliau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tangerang? Saksikan terus tayangan ini. Ya, Sobat WK, Tribun Tangerang. Sekarang saya sudah satu mobil bersama Pak Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, ya Pak. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di mobil dan beliau memang kebiasaannya ngecek berkas ya Pak sebelum menuju kantor. Jadi ini sambil jalan di mobil, lihat berkas-berkas yang belum selesai. Karena berkasnya ini sehari nggak kita selesaikan, Tumpuk Pak ya? udah nggak kelihatan lagi kalau duduk di meja itu. Jadi semua waktu yang ada kita coba untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Pak, ini kan Bapak baru jadi penjabat ya Pak, mengisi kekosongan orang nomor 1 di Kota Tangerang bulan Desember. Ya. Sekarang Februari, sekitar 2 bulan. Nah, warga 1,5 bulan. Ya. Warga kepingin tahu juga nih, Pak PJ kan dulu pernah jadi penjabat Bupati Aceh Jaya ya Pak. Nah, tapi sosok Bapak ini tuh seperti apa Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Karena Bapak kan masih di Kemendagri ya Pak, di Direktorat Jenderal Administrasi Bina Wilayah Pak ya. Ya. Administrasi kewilayahan. Administrasi kewilayahan. Boleh diceritakan dulu Pak? Oh, baik, terima kasih. Saya itu pindah ke Jakarta itu tahun 2001. Oke. Dari Pemda Aceh Selatan waktu itu. Jadi saya lahir di Aceh, kemudian SD, SMP sampai dengan SMA saya di Aceh. Oke. Kemudian tahun 91 saya diterima di STPDN. Oke. Sekolah Kenegasan Kementerian Dalam Negeri yang ada di Jatinangor. Sampai dengan 94 selesai, saya ditugaskan di Aceh, di kantor Camat Labuan Haji. Oke. Jadi saya pertama tugas itu di wilayah, di kecamatan. Sebagai apa tuh waktu itu Pak? Ya, sebagai staf pelaksana, kemudian menjadi kasubsi, kepala subseksi, subseksi ya, di Kecamatan Labuan Haji. Waktu itu kita punya program dari Pak Presiden Soeharto waktu itu, Impres Desa Tertinggal. Nah, kita menjadi salah satu pembina lah untuk program itu sampai dengan 97 saya melanjutkan sekolah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN RI yang ada di Pejompongan. Betul. Jadi waktu krisis politik tahun 98, saya ada di Jakarta tuh. Ikut merasakan ya Pak merasakan atmosfernya Jakarta. Saya tinggal di Pejompongan, jadi kondisi Jakarta, kondisi Semanggi, kondisi di DPR RI, nah itu kita bisa merasakan. Selesai sekolah S1, saya kembali ke daerah,
Selanjutnya saya diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. 99 saya selesai di program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia. Saya itu balik lagi ke Aceh, terus izin belajar lagi ke S3 Universitas Padjadjaran dengan program studi ilmu pemerintahan. Nah, tahun 2001, 2002 itu saya pindah kerja ke Kementerian Dalam Negeri, jadi staf di Badan Pendidikan dan Pelatihan di Kalibata. Lama saya di Badan Diklat itu hampir 17 tahun. Ini dari staf sampai menjadi eselon 3 senior yang udah nggak naik pangkat lagi. Udah mentok. Udah mentok pangkatnya. Karena ada aturan ya, kita di pegawai negeri, ya pendidikan sekian, jabatan sekian, pangkat maksimalnya sekian. Ya, saya di 4B itu udah lama sekali. Ya naik-naik pangkat. Kemudian baru di tahun 2021 ya, saya dipercaya Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi asisten deputi di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, asisten deputi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, di situ saya bertugas bagaimana membina potensi ekonomi wilayah-wilayah sulit di perbatasan-perbatasan negeri ini, sampai ke ke Papua, ke Maluku, ya, ke Kepulauan Riau, ke Pulau Laut. Nah, saya sudah sampai ke sana. Nah, yang Bapak lihat sebelum sambung tadi, apa Pak yang permasalahan yang sama kalau ditarik dari seluruh wilayah perbatasan itu? Terkait ekonomi. Yang menarik biasanya itu problemnya ekosistem ekonomi kita tidak terintegrasi, tidak terbangun dengan baik. Potensi banyak, namun kadang-kadang potensinya itu ya masih potensi. Kita selalu bicara, kita punya potensi ikan sekian. Kalau ada orang yang mau minta, saya perlu nih ikan atau perlu kepiting, misalnya 1-2 kontainer, lah ikannya masih di laut, bingung, kepitingnya masih di rawa-rawa, gitu. Belum masuk ke pasar. Jadi ekosistem bisnisnya, kemudian persoalan logistik juga. Nah, itu yang dengan program Pak Jokowi membangun tol laut, alhamdulillah sudah mulai bisa teratasi problem-problem di jalur logistik. Ya, tetapi tetap tersisa persoalan di ekosistem bisnisnya. Di setiap daerah itu ya Pak yang perlu dibenahin. Ya, jadi integrasinya. Misalnya potensi ada, pengusahanya nggak masuk. Ya, gimana potensi itu bisa dijadikan sumber ekonomi kalau nggak ada yang mau beli. Kalau membeli, harga belinya rendah. Kenapa rendah? Karena cost untuk logistiknya jadi mahal. Lanjut Pak, tadi 2021. Nah, di Kemendagri itu ya, tadi saya mulai dari staf sampai eselon 3 di Badan Diklat. Kemudian setelah itu masuk ke Dirjen Oda, ini udah mulai pindah nih. Setelah 17 tahun, kemudian pindah ke Dirjen Oda, pindah ke Litbang, kemudian pindah ke Dukcapil. Nah, di Dukcapil itu ada yang menarik ya. Waktu itu saya membantu Pak Dirjen menyiapkan konsep untuk dokumen-dokumen kependudukan selain KTPL itu tidak perlu lagi security printing. Cukup di print di kertas putih. Gimana caranya? Nah, kan ini juga sejalan dengan perubahan teknologi. Pemerintahan itu adaptif, ya harus adaptif. Teknologi sekarang keamanan itu bukan lagi di kertas, tapi di tanda tangannya. Kita menggunakan tanda tangan elektronik dalam yang genggaman yang disiapkan oleh BSSN. Udah kita integrasikan. Penanganan dokumen ada di tanda tangannya, bukan lagi pada kertasnya. Sehingga rakyat mudah sekarang. Di mana-mana, kalau hilang dokumen, ya tinggal print lagi. Yang penting ada kertas, ada printer, filenya ada. Itu.
Nah, kemudian ini beberapa inovasi di sana. Saya kira ini satu lompatan besar kita di dalam pelayanan administrasi kependudukan. Nah, setelah di administrasi kependudukan, saya menjadi kepala bagian perencanaan di Dirjen Adwil. Sebelum tadi promosi ke asisten deputi ekonomi dan kesra kawasan perbatasan. Setahun di sana, saya ditarik Pak Menteri menjadi kepala pusat data dan sistem informasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini melanjutkan program untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan, termasuk di dalamnya tata kelola dan sebagainya, ya, termasuk pelaporan, evaluasi dalam satu sistem yang kita sebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD. Nah, sekarang sudah ditetapkan menjadi aplikasi umum. Jadi semua aplikasi yang banyak di daerah terkait dengan pengelolaan keuangan, perencanaan itu harus ditutup, ganti dengan aplikasi ini. Dan dengan sistem ini, daerah nggak perlu lagi biaya maintenance, biaya pengembangan aplikasi dan sebagainya. Kita hemat banyak uang negara dengan sistem ini. Nah, setelah waktu di Kampus Datin itu di 17 Juli 2022, di samping jabatan sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Bapak Menteri mempercayakan kami sebagai penjabat Bupati Aceh Jaya. Pulang kampung nih, Pak. Karena Pak Menteri ingin pejabat-pejabat di Kemendagri itu merasakan sendiri nih kebijakan yang dibuat. Itu mudah nggak diimplementasikan. Jangan buat aja kebijakannya. Kalian harus rasakan sendiri nih gimana kebijakan-kebijakan dibuat itu bisa mudah nggak dilaksanakan. Bagaimana menghadapi berbagai persoalan di daerah, kekurangan SDM, kekurangan anggaran, ya, itu harus dirasakan. Harus bisa membangun inovasi-inovasi agar pemerintahan ini bisa berjalan. Nah, di Aceh Jaya setahun, itu Juli 2023, setelah evaluasi, Bapak Presiden lewat Bapak Menteri Dalam Negeri menyetujui kami untuk perpanjangan sebagai pejabat Bupati Aceh Jaya. Nah, dalam pelaksanaan tugas di Desember tanggal 26 Desember 2023, Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri ya kembali mempercayai kami untuk menjabat sebagai PJ Wali Kota Tangerang yang dilantik oleh Bapak PJ Gubernur Banten atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, seperti itu perjalanannya, Mas. Luar biasa ya memang. Ini asli orang pemerintahan nih, jadi kalau mau ngomong sistem cocok sama Bapak. Insyaallah. Nah, tapi Tangerang ini kan sesuatu yang beda ya. Mohon maaf, dengan Aceh pasti beda ya, secara jumlah penduduk beda gitu. Nah, apa yang Bapak lihat di kota Tangerang ini setelah satu bulan setengah muter? Apa yang persoalan yang krusial untuk segera dicari jalan keluarnya nih, Pak? Yang pertama kita temukan dulu samanya. Bahwa pemerintahan ini dimanapun sama, mengurus kesejahteraan masyarakat, memajukan pembangunan, ya kan, dan sebagainya sebagai tujuan hakiki dari pemerintahan. Di mana pemerintahan ini dibagi dalam fungsi-fungsi pemerintahan dan urusan pemerintahan. Itu sama. Mau di Aceh, mau di Papua, mau di sama Jakarta, semua daerah ya. Jawa, sama. Kita melaksanakan urusan pemerintahan. Ada urusan wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan ada urusan pilihan. Nah, yang membedakan di urusan pilihan. Misalnya Aceh Jaya dengan wilayah pertanian yang luas, kemudian punya laut yang luas, pesisir kita pasti di sana ada dinas yang melaksanakan itu. Ada dinas pertaniannya, ada dinas kelautan dan perikanan. Nah, itu kekhususan. Maka di kota Tangerang cari pasti nggak ada. Nggak ada, beda ya. Dinas pertanian nggak ada. Kecuali ke kabupaten gitu ya. Dinas kelautannya nggak ada. Karena urusan itu nggak ada. Kemudian di sana itu ada misalnya yang spesifik lagi tenaga transmigrasi.
Kenapa? Karena dia ngurusin wilayah ekstransmigrasi ya. Di sini nggak ada. Nggak ada. Itu ya disebut Itu sama ya. ya. Jadi sama urusan pemerintahan, Iya, iya. tapi beda pada urusan pilihan. Oke. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah size-nya, Oke. besarannya, Wilayahnya ya, Pak. wilayah dan jumlah penduduk. Oke. Nah, itu yang membedakan. Kalau di Tangerang, wilayahnya mungkin 164 km. 164 km. Kalau di Aceh Jaya kemarin 3.600 Itu kalau di peta km gitu kan. Nah, tapi penduduknya Iya. Berapa? di Aceh Jaya 18 itu ya, Pak? 97.000 Oh, setuju ya. penduduknya. Oke. Kalau di sini 1.900.000 Sekian. 1.934.000-an, hampir 2 juta. Bahkan kalau yang dihitung dengan yang tidak punya KTP Tangerang pasti lebih dari 2 juta ya. Nah, itulah yang membuat urusan pemerintahan tadi coverage-nya berbeda. Oke. Di sini kita bicara urusan kesehatan saja, misalnya urusan wajib terkait pelayanan dasar. Maka kita harus memenuhi layanan terhadap 2 juta orang tadi. Bagaimana orang per orang dipastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan. Itulah yang membedakan di size. Kemudian tentu ada persoalan-persoalan spesifik ya, yang khusus. Misalnya persoalan banjir. Ya. Banjir di Aceh Jaya akan berbeda dengan banjir di sini. Ya walaupun sama-sama banjir, tapi karakteristiknya berbeda. Di sini teman-teman mengatakan banjir dan genangan. Ya. Iya. Beda banjir dan beda genangan. Nah, ya kan? Bedanya apa, Pak? Kalau banjir dia itu disebabkan oleh luapan sungainya, kalau genangan persoalan air yang tergenang yang tidak mengalir di pemukiman di selokan. Maka persoalan banjir dan genangan ini saya sudah minta ke teman-teman untuk kita kerjakan secara kolaboratif untuk penyelesaiannya. Target saya mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih banyak upaya-upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kita buat secara komprehensif, mulai dari pengelolaan konservasi airnya. Kita dorong nanti melanjutkan dan kita buat secara masif embung-embung, sumur resapan, ya. Kemudian di bawahnya kita coba perbaikan drainase, ya, gimana kita coba drainase tersumbat kita perbaiki. Kemudian kali-kali yang menjadi kewenangan kota kita maksimalkan. Nah, ini di bidang pengelolaan banjir. Nah, masih terkait dengan banjir, dorong pengelolaan sampah. Iya. Bagaimana sampah-sampah perilaku masyarakat kita yang udah baik, ini kita tingkatkan terus. Memulai dengan tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah mulai dari rumah. Ini supaya volume sampah yang kita angkut di TPA juga menjadi semakin sedikit. Kemudian diolah ya menjadi pupuk organik, menjadi maggot dan sebagainya yang bisa kita integrasikan dengan aktivitas-aktivitas pertanian perkotaan, ya. Urban farming, ya mungkin ya dorong nanti gang-gang, ya, kalau bisa kita dorong vertical garden. Nah, komprehensifnya seperti itu ya kita lihat. Jadi melihat masalah tidak berhenti di satu, tetapi harus kita integrasikan dengan persoalan-persoalan yang lain yang saling terintegrasi. Ini upaya yang kita siapkan. Saya minta terus nih dinas-dinas untuk berpikir kolaboratif, karena kalau kita bergerak dalam masing-masing urusan pemerintahan tidak terintegrasi, maka energi yang kita keluarkan terhadap hasilnya itu tidak maksimal. Jadi kita perlu integrasi. Tapi kan secara waktu ya Pak, Bapak ditunjuk setahun, itu Bapak ada, udahlah kerjain aja yang udah ada, atau Bapak pengen meninggalkan apa sih Pak terhadap suatu wilayah ketika dipercaya itu? Ya, intinya yang pertama, apa yang sudah direncanakan, indikator-indikator pembangunan, ada 64 indikator yang menjadi kriteria pencapaian pembangunan di Tangerang.
itu dilaksanakan, tapi cara melaksanakan yang kita rubah. Gimana Kita tuh? rubahnya menjadi kolaboratif, sehingga dampak dari masing-masing aktivitas itu menjadi maksimal. Itu yang saya coba lakukan, termasuk dari sisi ekonomi. Ya. Saya melihat pembangunan dan perkembangan ekonomi di Tangerang ini udah luar biasa. Ya. Pertumbuhannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita masih banyak persoalan terkait dengan angka pengangguran, angka kemiskinan, Gini rasio masih tinggi. Nah, gimana caranya nih? Ya. Nah, konsep kita itu semua ekonomi berbasis pada kita dorong integrasi antara ekonomi korporasi dengan ekonomi masyarakat. Oke. Caranya gimana? Mendorong supaya keluarga-keluarga itu produktif. Ya. Bagaimana kita membuat, kalau di dalam keluarga itu ada 3 orang, ada 4 orang, 4-4-nya punya penghasilan. Gimana caranya? Oke. Nah, kita dorong tadi dengan ekonomi berbasis masyarakat, ya. Kita maksimalkan kelembagaan ekonominya, kemudian memproduktifkan keluarga. Caranya gimana? Yang pertama, pasar kerja, ya. Kita coba dorong pasar kerja, semakin banyak masyarakat kita yang bisa memasuki pasar kerja. Saya sudah minta Kadisnaker untuk memetakan semua peluang kerja yang ada di Kota Tangerang, kemudian menginventarisasi tenaga kerja yang ada, kemudian asesmen apa sih gap antara pasar kerja dengan kemampuan existing tenaga kerja. Kemudian gap itu kita isi dengan pelatihan kerja. Oke. Baik yang dilaksanakan sendiri oleh dinas maupun dengan memanfaatkan berbagai lembaga pelatihan yang ada, termasuk kampus-kampus. Oke. Kita sudah ketemu dengan kampus-kampus untuk meminta, yuk kampus-kampus bantu kita mengisi gap pasar kerja ini. Termasuk juga organisasi-organisasi nirlaba yang selama ini sudah bergerak. Ini kita kolaborasikan. Yang kedua, yang saya kira juga penting adalah memformalkan sektor informal. Ini gimana nih Pak penjelasan ininya? Kan di Tangerang itu banyak ya Pak, disebutnya kota jasa, kota industri gitu. Sedangkan kalau orang sekolah, kuliah, cuma pengen jadi pegawai, itu ada keterbatasan Pak. Ya. Tapi ada ruang informal tadi yang bisa jadi pemasukan juga buat generasi muda gitu Pak. Ya, itu gimana? itu yang saya idenya itu memformalkan sektor informal. Ini kan kalau kita jalan-jalan atau melihat di film-film, orang yang bekerja di luar negeri, apapun yang dia kerjakan dia bangga dengan pekerjaannya, dengan profesinya. Kenapa dia bangga? Karena dia mendapatkan jaminan hari tua, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, ini kan sebenarnya kita udah punya. Asuransi kesehatan kita udah di-cover dengan BPJS. Asuransi kecelakaan kerja sudah ada. BPJS ketenaga kerjaan misalnya untuk pekerja yang tidak sektor informal tadi. Yang berikut juga untuk asuransi hari tua juga udah ada. Ada Pak, semua. Persoalannya orang tidak melihat ini sebagai satu ekosistem yang bisa kita manfaatkan untuk memformalkan pekerjaan-pekerjaan tadi. Yang sederhana saja, misalnya mungkin penduduk-penduduk asli kita di Kota Tangerang ini ada yang punya rumah kos, rumah kontrakan, 3 kamar, 4 kamar. Kan itu dapat penghasilan rutin tuh. Nah, kalau bisa kita dorong dalam ekosistem memformalkan sektor informal, kan ini udah menjadi satu pekerjaan. Kasih seragam yang ngurus dan sebagainya. Jadi pelatihan, homestay, manajemen. Jadi ini. Ini kira-kira bagian yang kita dorong untuk memformalkan sektor informal tadi, ya, termasuk bagaimana kita membina UMKM ya, usaha menengah kecil itu juga menjadi bagian dari program kita membuka lapangan kerja yang bukan hanya dari sisi kerja di pabrik atau di
di perusahaan gitu. Tapi kita coba masuk ke dalam berbagai potensi, termasuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh warga. Di tempat wisata juga kayaknya potensi juga itu Pak. Artinya jadi guide tour lokal atau ya bagaimana kelasnya itu supaya mereka juga punya pengetahuan dan bisa apa ya, rebrand atau mempromosikan juga Pak. Betul. Makanya itu kan tadi saya baru bicara tentang sisi lapangan kerja. Iya. Kan tadi lapangan kerja formal dan mengformalkan sektor informal. Yang kedua, membuka potensi yang dimiliki oleh Kota Tangerang. Iya. Kampung-kampung tematik yang sudah ada selama ini itu harus kita maksimalkan ulang. Kita dorong lagi menjadi daya tarik orang untuk menghabiskan waktu di Kota Tangerang. Kan ribuan orang setiap hari tiba di Tangerang. Bandaranya di Tangerang nih Pak ya. Iya. Atau orang melintas Tangerang mau ke Sumatera, misalkan dari Sumatera mau ke Jawa. Gimana kita membuat orang bisa tinggal 1-2 hari di Tangerang? Kan kita punya julukan nih, kota 1000 industri, 1000 jasa. Nah jasa ini yang harus kita maksimalkan lagi untuk orang-orang mau lebih lama di Kota Tangerang ini. Nah itu yang nanti tentu desa-desa wisatanya kampung-kampung tematik tadi bisa kita dorong. Nah tadi kan saya ngomong rumah kos. Iya. Nah kalau di kampung-kampung tematik nanti kan ini banyak kita lihat ada Oyo, ada Redos, misalnya kan. Ini udah yang misalnya saya lihat banyak rumah-rumah yang kosong. Betul Pak, betul. Karena mungkin pemiliknya sudah pindah atau apapun. Nah itu kan bisa dimaksimalkan. Jadi homestay misalnya. Jadi orang datang ke Tangerang melihat event wisata, melihat event budaya, melihat event olahraga, nginapnya di homestay tadi. Nah, secara budget bisa ditekan. Budget bisa ditekan dan itu mengalir ke kantong masyarakat. Jadi ini cara kita tadi mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi korporasi yang dicapai oleh Kota Tangerang dengan memaksimalkan potensi masyarakat supaya ikut menikmati kue pembangunan. Sama kayak siaran TV nih, kayak siaran handphone. Ya, kayak handphone. Yang punya alat yang bisa tangkap sinyalnya. Iya betul. Kan? Sinyal handphone ada di mana-mana nih. Tapi kan nggak bisa semua kita terima. Karena nggak punya alat. Nah, kita harus bikin alat supaya uang yang berseliweran di Tangerang ini bisa ditangkap oleh rakyat. Gimana caranya? Itu tadi berbagai instrumen ya. Nanti kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi Pak. Siap. Sobat WK jangan kemana-mana. Saksikan terus tayangan ini. Jangan lupa subscribe ya.